Halo semuanya, Shalom. Saya percaya bahwa hari ini kita semua sedang bersuka cita karena kita mau merayakan, kita mau memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kita yang hidup. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yes. Saya percaya walaupun kita tidak bertemu, tapi kita bertemu di online saat ini, ibadah online saat ini, Tuhan hadir di tengah kita. Ada Roh Kudus yang bersama dengan kita. Tidak ada satupun yang terlewatkan hari ini. Pasti Tuhan jamah semuanya. Mari kita siapkan hati kita. Kita memuji Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Hadirat yang indah, yang memberikan ketenangan, kedamaian, yang memberikan sukacita dan kekuatan. Terima kasih Tuhan. With your hands and lead
through it all. Bapa, kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Janji-Mu itu iya dan amin Tuhan. Engkau Allah yang setia dengan janji-Mu Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu menerima penggenapan janji-Mu dalam kehidupan kami secara pribadi. Kau berkati kami Tuhan, supaya kami mengerti akan janji-Mu, mengerti bagaimana bisa mendapatkan kepenuhan di dalam penggenapan janji-Mu. Ajar kami Tuhan Yesus untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kami mau sharing tentang janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya percaya saya dan saudara sedang mengalami satu musim yang tidak biasanya. Kita berada di dalam satu musim yang tidak kita harapkan, dalam tanda kutip. Kita sedang menjalani hari-hari yang mungkin dunia mengatakan hari-hari yang sangat lelah, hari-hari yang sangat berat, hari-hari yang membuat hidup kita tidak tenang. Tapi percayalah saudara bahwa saya dan saudara adalah anak Tuhan. Tidak mungkin seorang bapa meninggalkan anaknya. Seperti itulah kasih Tuhan kepada kita semua. Tidak mungkin Bapa meninggalkan kita begitu saja, tetapi Tuhan sudah menyediakan janji-janjinya yang terbaik buat kita. Tuhan sudah mempersiapkan rencana yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan juga sudah merancangkan masa depan, hari esok yang lebih baik lewat musim ini yang kita lewati bersama. Ayo semangat saudara, kita mau melewati musim ini bersama dengan Tuhan. Kita mau melewati musim ini dengan mengalami janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita siapkan Alkitab kita, karena hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, janji Tuhan, bagaimana kita bisa mendapatkan janji Tuhan dalam kehidupan kita, supaya janji Tuhan itu digenapi secara sempurna dalam kehidupan kita. Untuk memperingati hari ini, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak hanya meninggalkan kita seperti ini saja, tapi Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan mengirimkan satu pribadi yang akan menolong kita, yang akan memberikan kekuatan kepada kita, dan juga akan menghibur hidup kita untuk melewati masa-masa sulit di dalam musim ini. Mari kita sama-sama buka di dalam Yohanes 14 ayat 3. Apa yang Tuhan janjikan untuk kita semua? Sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Guys, saudara, ini luar biasa sekali. Karena Tuhan menyediakan tempat buat kita di rumahnya. Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat baik buat kita untuk masa yang akan datang. Oleh sebab itu, Tuhan tidak hanya meninggalkan kita sendiri di saat-saat seperti ini, tapi Dia akan menyediakan penolong buat kita untuk melewati hari-hari sampai suatu hari kita bertemu dengan Dia di surga, yaitu Roh Kudus, Holy Spirit. Setiap tahun mungkin kita merayakan Pantekosta, setiap tahun kita mungkin merayakan kenaikan Tuhan Yesus, dan setiap tahun kita belajar tentang Roh Kudus. Tapi pertanyaan buat kita semua saat ini adalah, apakah kita benar-benar mengalami peranan Roh Kudus yang sempurna di dalam kehidupan kita? Apakah kita benar-benar menyaksikan karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Atau kita hanya belajar secara teori dan kita tidak mengalaminya? Tapi saudara, saat ini jangan lewatkan kesempatan ini. Jangan lewatkan saat-saat seperti ini. Justru di saat-saat seperti ini, di saat-saat sulit seperti ini, Tuhan sudah menyatakan pribadinya lewat Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan menyatakan pribadinya lewat Roh Kudus berperan penuh di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menyalahkan pandemi corona. Kita tidak bisa menyalahkan orang-orang di sekitar kita. Kita juga tidak bisa menyalahkan siapapun saat ini untuk menghadapi krisis
di dalam kehidupan kita secara hari-hari, setiap hari. Saat ini yang bisa kita lakukan adalah izinkan Tuhan memberkati kita, izinkan Tuhan memberikan kita kekuatan lewat pribadinya, yaitu Roh Kudus. Ada 3 cara buat kita supaya kita bisa melewati musim ini bersama dengan Tuhan. Ada 3 cara yang sangat penting yang harus kita lakukan supaya kita bisa menikmati karya Tuhan. Bahkan di saat-saat seperti ini, di musim krisis ini, kita akan melihat dan menikmati karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, minta Roh Kudus. Buka hati kita. Kita minta Roh Kudus kepada Tuhan, dan Tuhan akan kirimkan itu. Kita baca di dalam Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Apakah kita sudah buka hati kita? Buka hidup kita sepenuhnya untuk minta Roh Kudus yang memerintah dalam hidup kita, untuk meminta Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, untuk meminta Roh Kudus yang berperan penuh dalam kehidupan kita. Minta saudara, mintalah maka kamu akan diberikan. Tidak ada satupun yang dilewatkan Tuhan ketika engkau meminta. Ketika kita sebagai anak-anaknya meminta Roh Kudus kepada Tuhan, Dia akan memberikan kepada kita untuk menjadi penolong dan penghibur dalam kehidupan kita. Setelah kita meminta, tidak hanya stop sampai di situ saudara. Yang kedua, kita harus membangun satu relationship. Kita harus membangun suatu hubungan yang baik dengan Roh Kudus yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Yuk kita baca lagi di dalam Roma 8 ayat 9. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Perhatikan saudara, jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kita sudah meminta Roh Kudus kepada Tuhan. Tapi apakah kita bangun suatu hubungan yang baik dengan Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita? Atau kita diamkan saja Roh Kudusnya? Kalau kita diamkan saja, itu sama saja kita menunda. Kita sendiri yang meniadakan penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Kita lompat ke ayat yang ke-16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. So, saudara, Tuhan tidak hanya sekedar memberi saja, tapi Dia ingin mengerjakan sesuatu yang dahsyat lewat Roh Kudus dalam hidup kita. Untuk mendapatkan karya Tuhan yang luar biasa itu, kita benar-benar harus membangun suatu relationship yang bagus dengan Tuhan. Kita harus bangun relationship yang bagus dengan Roh Kudus. Contohnya seperti saya dengan Moses. Saya sudah kenal Moses lama,
Tapi ketika kita ketemu, kita nggak pernah ngobrol. Mungkin kita ketemu, kita nggak pernah say hello, atau mungkin cuma say hello tapi nggak pernah ngobrol, nggak pernah kenal siapa Moses sebenarnya. Dan begitu sebaliknya juga, otomatis kita juga tidak bisa memberikan dampak apa-apa kepada orang di sekitar kita. Begitu juga dengan Roh Kudus. Kalau kita diamkan saja, kita tidak membangun hubungan yang baik dengan Roh Kudus, itu sama saja kita tidak akan menerima apa-apa. Kita tidak akan menerima janji Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga yang harus kita lakukan, setelah kita membangun hubungan yang intim, hubungan yang baik dengan Roh Kudus, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang aktif dan produktif. Katakan aktif dan produktif. Aktif dan produktif dalam arti bukan berarti kita harus mengerjakan sesuatu yang seperti KKR atau manifestasi atau seperti apa bersama dengan Roh Kudus. Come on, kita lihat realita hidup kita saat ini. Yang harus kita lakukan adalah aktif dan produktif, bekerja sama dengan Roh Kudus untuk memproduksi buah roh dalam kehidupan kita. Karena buah roh itulah yang menjadikan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Buah roh itulah yang menjadikan kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi terang dimanapun kita berada. Mungkin dunia sudah gelap, kasarnya seperti itu. Bisnis lesu, kerjaan pun lesu, everything semuanya tidak berjalan smooth seperti biasanya. Tapi percayalah, justru di saat-saat seperti ini Tuhan sedang pakai hidup kita, saudara. Tuhan sedang pakai hidup kita menjadi terang. Tuhan sedang memakai hidup kita untuk membagikan kesaksian bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Bukan sesuatu yang terlalu wah untuk disaksikan, tapi memberikan kesaksian itu adalah lewat perbuatan-perbuatan kita di dalam krisis ini. Apakah kita masih memberi di dalam krisis ini? Apakah kita masih bermurah hati dalam krisis ini? Apakah kita masih punya kasih kepada bos kita yang mungkin gaji kita nggak full atau mungkin kita dirumahkan? Apakah kita masih punya sukacita menghadapi mungkin seperti saya punya anak-anak yang online di rumah, saya harus urusin kerjaan dan juga urusin mereka yang sedang online di rumah. Apakah kita masih punya penguasaan diri untuk tidak emosi, untuk tetap tenang dan damai menghadapi situasi seperti ini? Hal-hal kecil seperti itu jangan remehkan, saudara. Justru hal-hal kecil itu adalah benih-benih yang harus kita tabur di saat-saat seperti ini. Benih yang kita tabur kepada orang-orang di sekitar kita. Benih-benih yang sedang kita tabur supaya benih itu bisa bertumbuh, supaya buah itu bisa jadi satu hari nanti. Dan orang akan melihat, wah, kenapa kamu begitu tenang? Wah, aku melihat ada damai di dalam hidupmu walaupun menghadapi saat-saat seperti ini. Itu semua akan kita dapatkan kalau kita bekerja sama dengan Roh Kudus, aktif bekerja sama dengan Roh Kudus setiap saat. Saya tidak katakan setiap hari atau setiap musim lagi, tapi setiap saat, setiap detik bekerja sama dengan Roh Kudus. Tetap aktif berpartner dengan Roh Kudus untuk memproduksi buah roh ini, sehingga buah ini boleh dinikmati oleh semua orang. Buah ini boleh dilihat oleh semua orang, dirasakan oleh semua orang. Saudara, percayalah bahwa Roh Kudus sangat penting dalam hidup kita. Jangan sia-siakan Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi ayo mulai saat ini, kita bergandengan tangan dengan Roh Kudus. Kita berpartner dengan Roh Kudus. Kita bangun hubungan yang baik dengan Roh Kudus untuk tetap menjadi anak yang aktif dan produktif di dalam Tuhan. Aktif dan produktif melewati masa-masa krisis seperti ini. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, Tuhan bilang, adalah lebih baik ketika aku meninggalkanmu. Bukan lebih baik dalam arti bahwa Tuhan pikir Tuhan tidak mengerjakan apa-apa, tidak. Tapi Tuhan bilang lebih baik, kenapa? Karena dia tahu Roh Kudus akan membantu kita, menolong kita untuk mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Roh Kudus bisa membuat kita
mengingatkan kita setiap saat apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan di tempat yang benar, di situasi yang benar, di saat yang benar, di waktu yang benar. Yuk kita baca di dalam satu ayat yang luar biasa, yaitu Lukas 12 ayat 12. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu lakukan. You see, Roh Kudus itu luar biasa. Dia bukan hanya titipan Tuhan, tapi benar-benar dia ada kekuatan kita, dia ada penolong kita, saudara. So jangan lewatkan kesempatan ini. Percayalah, musim ini Tuhan adakan karena dia punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Musim ini Tuhan adakan bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan sedang ingin menyatakan pribadinya lewat Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Roh Kudus. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Hanya Roh Kudus yang bisa memberikan jawaban yang terbaik buat kita semua. Come on, saat ini kita mengucap syukur. Dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dia sudah mengirimkan satu pribadi yang luar biasa buat kita, yaitu Roh Kudus. Saya rindu sekali saya dan saudara tahun ini di musim pandemi seperti ini, justru kita akan merasakan, melihat, mengecap, menikmati, menyaksikan kuasa karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Amin. Ketika dunia sudah tidak bisa menolong kita, ketika kita meminta bantuan kepada manusia pun sometimes bisa mengecewakan atau bahkan sudah mengecewakan. Tapi ketika kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berpartner dengan Roh Kudus, kita berdoa kepada Bapa di surga. Bahkan Roh Kudus yang akan membantu kita untuk berdoa, untuk meminta kepada Bapa di surga. Bapa di surga tidak akan meninggalkan kita, tapi Bapa di surga akan menolong kita. Thank you Holy Spirit. Thank you Roh Kudus. Engkau ajaib Roh Kudus. Engkau luar biasa Roh Kudus. Di saat seperti ini kami justru merasakan, kami justru melihat, kami justru menyaksikan dan menikmati pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik Roh Kudus. Jangan pernah tinggalkan kami Roh Kudus, karena kami butuh Engkau. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah yang baik. Terima kasih Roh Kudus, Kau masuk dalam kehidupan kami. Kau datang kepada kami yang meminta kepada Engkau. Engkau sudah memenuhi hidup kami dengan damai, sejahtera dan sukacita yang berlimpah. Engkau sudah memberikan kekuatan yang lebih di dalam kehidupan kami. Engkau sudah mengingatkan kami supaya kami bisa mengerjakan sesuatu yang berkenan kepada Bapa di surga. Engkau yang mengajar kami setiap saat apa yang harus kami lakukan di hari-hari ini. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus, ketika kami berpartner dengan Engkau Roh Kudus, tidak ada hari yang tidak baik, tidak ada hari yang sia-sia. Tetapi setiap hari Engkau jadikan luar biasa. Setiap hari Engkau jadikan menjadi lebih baik. Setiap hari kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, karena ada pertolongan Roh Kudus dalam hidup kami. Roh Kudus saat ini Engkau jamah
setiap orang yang membutuhkan Engkau. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang saat ini sudah mulai hilang damai sejahtera dan kasih sudah mulai pudar, Engkau yang akan mengingatkan kembali bahwa ada kekuatan di dalam Tuhan, bahwa kasih Tuhan tidak pernah berhenti mengalir di dalam kehidupan setiap kita. Roh Kudus, kami butuh Engkau lebih dari segalanya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kau bantu kami, Kau tolong kami, Kau pimpin kami, Kau tuntun kami, supaya hidup kami bisa menjadi hidup yang berbuah, buah Roh Kudus yang dihasilkan, yang akan dilihat oleh semua orang, yang akan menjadi berkat buat semua orang. Pakai hidup kami di saat-saat seperti ini, sehingga hidup kami menjadi berkat buat semua orang di sekitar kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan. Haleluya, amin. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, a hope for nation. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Yes Lord, thank you. Kita percaya bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. So take me as you find me, all my fears and failure. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Oh, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine light and let the whole world see. We sing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Tuhan Yesus sudah mengalahkan semuanya buat kita, saudara. Come on, ayo semangat menghadapi hari-hari ini
bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.